Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vina Ekalvianti, kelas 12 MIPA 3. Tugas sejarah Indonesia menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Berkibarlah benderaku, Demokrasi terpimpin masa pemerintahan tahun 1959 sampai tahun 1965. Pengertian: demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara. Kala itu yaitu Presiden Soekarno. Adapun latar yang membelakangi demokrasi terpimpin. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Yang kedua, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Yang ketiga, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Hal itu bertujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Langkah untuk merealisasikan demokrasi terpimpin, pada awal Juli tahun 1959, Soekarno melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan, Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh-tokoh penting lainnya. Sehabis itu mereka mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia dan melakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan ada 3 ketentuan pokok. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarkannya dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan diperlakukannya demokrasi terpimpin. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin. Pertama, tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada pimpinan Presiden Soekarno. Yang kedua, Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Bagaimana dengan kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan yang terjadi? Pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Soekarno menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, penyusunan ulang lembaga, dan organisasi negara demi revolusi yang kesinambungan. Pidato tersebut dikenal sebagai Manifesto Politik atau Manipol. Dalam Manipol terdapat 5 gagasan penting. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sosialisme Indonesia. Yang ketiga, Demokrasi terpimpin. Yang keempat, Ekonomi terpimpin. Dan yang terakhir, Kepribadian Indonesia. Dapat disingkat dengan USDEK dan saat ini dikenal menjadi Manipol USDEK. Dan dalam perkembangannya Manipol USDEK menjadi ideologi resmi dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
Yang keempat, memiliki cabang minimal 1/4 wilayah Indonesia. Yang kelima, presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Yang keenam, presiden berhak membubarkan partai. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menegakkan lembaga negara baru, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut dengan Front Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri, dengan tujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena menurut Presiden Soekarno, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah Indonesia yang diduduki Belanda, yaitu Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan ajaran Resopim dan Nasakom. Resopim singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional, yang mempunyai tujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti dari ajarannya yaitu seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Nasakom, singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang memiliki tujuan menyatukan 3 pilar kekuatan politik nasional pada masa itu, dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia dan meyakinkan Soekarno bahwa PKI pendukung utama pemerintah. Mendengar hal itu, tentara Angkatan Darat tidak tinggal diam dan langsung memerintahkan pasukan untuk menangkap D.N. Aidit, yaitu ketua PKI, dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Tetapi perintah tersebut mendapat protes dari Soekarno dan disuruh mencabut kembali larangannya, dan melarang tentara Angkatan Darat untuk mengambil tindakan terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara tentara Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun perseteruan tersebut segera diakhiri karena mengingat Indonesia sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia pada saat itu. Pada masa demokrasi terpimpin, terdapat banyak penyimpangan. Yang pertama, banyak kebijakan dan sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS. Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik, seharusnya melalui pemilu. Selain itu, anggota MPRS tunduk kepada presiden, sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan presiden di bawah MPR. Yang keempat, presiden membentuk DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang diketuai oleh dirinya sendiri. Yang kelima, pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno. Yang keenam, membentuk DPR baru, yaitu menjadi DPR gotong royong. Anggotanya yaitu golongan Nasakom. Tindakan presiden ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yang seharusnya seorang presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Dan pada akhirnya sangat disayangkan karena diciptakannya demokrasi terpimpin berniat untuk menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Tetapi pada kenyataannya, presiden ingin menjadi yang paling berkuasa di Indonesia. Nah, itulah materi dari demokrasi terpimpin yang telah saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.